Oke, kita rada percepat sedikit ya. Di 14.10 kita mulai. Silahkan nanti diingatkan kepada tim yang belum hadir. Karena ini invitation-nya kalau nggak salah kemana sekitar ada 500 partisipan. Ini baru join setengahnya gitu ya. Jadi
Tes, 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 tes. Assalamualaikum, Rahman, Mbak. Mulai sekarang. Oke, berhubung sudah 14.10, jadi kita izin untuk mulai Pak ya. Mulai Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas, jelas. Jelas, Pak. Jelas. Terima kasih Pak konfirmasinya, semangat sekali hari ini. Oke, baik. Saya izin untuk mulai. Oke, karena mungkin ini kalau nggak salah Google Meet-nya ada keterbatasan, kalau nggak salah 400 atau sekitar 500 orang. Nah, jadi mungkin barangkali ada timnya yang belum join. Ini saya juga menyiapkan link live streaming-nya ya, yang dari Google Meet. Nanti mungkin wait, saya akan izin share dulu.
Oke, saya sekalian izin untuk record meet ini sehingga nanti bisa di replay ulang ketika nanti meetnya sudah selesai gitu ya. Oke, sebelumnya selamat siang rekan-rekan vendor My Republic Project semuanya. Siang. Kenal, salam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ini harusnya pada semangat semua ini ya, karena masih awal bulan. Jadi, oke, kita izin untuk mulai terkait meeting di siang hari ini. Jadi, perkenalkan kembali, saya Poin Sanaputra sebagai Project and Performance Analyst di My Republic. Terima kasih sebelumnya telah hadir di sesi sosialisasi dan training ASRI di periode Agustus 2025 ini, yang nantinya kita akan mencoba membahas terkait dengan additional cluster ini terkait new mekanisme baru gitu ya, yang nantinya akan saya coba jelaskan. Lalu kemudian terkait dengan Project Opnam refreshment juga gitu ya, karena mungkin dari sebagian teman-teman masih banyak yang miskomunikasi terkait dengan proses Opnam. Nanti akan coba saya jelaskan kembali dan saya coba rangkum dari 1 bulan kemarin itu pertanyaan vendor yang sering banget ditanyakan itu apa saja, sehingga nanti kita ke depannya itu harapannya bisa berjalan dengan lebih smooth gitu ya. Nah, di sesi kali ini saya juga ditemani dari tim MyRep, itu ada tim funnel ya yang harusnya sudah join. Tim funnel apakah sudah join di meeting ini? Tim funnel MyRep, timnya Pak Hasan. Sudah ada perwakilannya? Bisa on mic mungkin? Tim funnel GOP. Sudah, Mas. Oke. Halo, siang Mas Koi. Oke, siap Pak Hasan. Nah, ini Pak Hasan yang nanti akan, ini Pak ya, kita coba jelaskan Pak ya terkait mekanisme baru. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan in detail terkait dengan mekanisme pengajuan klaster, nanti akan dijawab juga dengan Pak Hasan dan timnya, gitu ya Pak Hasan ya. Ya, sorry Oke. tadi agak telat karena meeting sama Pak Budi sebentar tadi. Oke, siap Pak. Pak Hasan ini sibuk sekali ya, soalnya memplanning 90 kota kita, gitu Pak Hasan ya. Sibukan Pak Koi. Oke, makasih Pak Hasan. Oke, dan juga di sini ada tim planning ya, tim planning GOP, timnya Pak Ilham. Apakah sudah ada timnya yang sudah hadir? Hadir, Mas. Oke, sudah hadir ya Mbak Safira. Ada Pak saya Ilham. sendiri juga, Mas. Oke, siap. Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan Opnam dan in details terkait dengan itu nanti akan dijawab juga oleh Pak Ilham dan rekan-rekan timnya. Jadi timnya Pak Ilham ini yang orang-orang di balik yang review DRM, ya, DRM dari teman-teman dan planningnya gitu. Nah, baik, sebelumnya terima kasih ya teman-teman yang telah hadir di sesi kali ini, terutama yang tadi telah join dari jam 2 gitu ya, tepat waktu. Lalu kemudian sebelum mulai saya juga ucapkan terima kasih kepada vendor semuanya yang atas kerjasamanya di Q1 dan Q2 kemarin. Kita My Republic as a whole, as a team berhasil achieve sekitar 2,3 juta gitu ya, 2,3 juta home pass di tahun ini, dan kita masih ada target sebesar 2 juta gitu ya. Jadi mungkin give applause untuk teman-teman semuanya. Dari berapapun kontribusi teman-teman itu sangat berpengaruh terhadap capaian kita gitu ya. Jadi kita masih ada target di Q3 dan Q4 ini sebesar 2 juta home pass lagi gitu. Jadi harapannya dari apa yang kita jalankan, apa yang kita koordinasikan ke depannya itu selalu membuahkan hasil, dan kemudian dari prosesnya itu bisa lebih smooth seperti itu. Nah,
terkait dengan itu kita juga tidak hanya berfokus kepada quantity tapi terhadap quality, termasuk quality terhadap proses itu sendiri gitu. Nah, kaitannya dengan itu terkait dengan hal yang kita sampaikan hari ini. Jadi karena kita berkomitmen untuk terus melakukan improvisasi atau perbaikan dari setiap proses yang mungkin beberapa teman-teman ada menyarankan, lalu kemudian dari hasil evaluasi dari tim internal kami gitu ya. Jadi untuk di periode ini kita akan coba sampaikan terkait dengan additional cluster yang mungkin additional cluster ini telah familiar dengan teman-teman prosesnya yang mungkin melalui email dan lain sebagainya. Lalu kemudian terkait dengan opnam. Nah, ini opnam yang akan disampaikan nanti mungkin lebih ke arah refreshment karena mungkin ini sudah disampaikan mungkin 2 atau 3 kali di training sebelumnya. Tapi nanti akan coba kami jelaskan kembali dan sekaligus meng-highlight apa yang kemudian teman-teman sering tanyakan di grup atau mungkin by PC dari ke saya sendiri atau mungkin ke rekan-rekan yang lain kayak gitu. Nah, di sesi yang pertama nanti mungkin akan saya coba jelaskan kembali terkait dengan Project Opnam Tools ini yang akan meng-highlight concern dari teman-teman semuanya. Lalu kemudian yang poin yang kedua, sesi yang kedua, nanti akan dijelaskan terkait dengan flow baru gitu ya, terkait additional cluster purpose. Lalu kemudian yang ketiga, nanti kita buka sesi tanya jawab dan sekali lagi sesi tanya jawabnya, mungkin tidak semua pertanyaan akan kami jawab di sesi publik seperti ini. Jadi nanti mungkin kalau misalkan ada hal yang berkaitan terkait dengan PKS dan mungkin persetujuannya itu berbeda, nanti akan kami jawab mungkin by WhatsApp gitu ya, atau sehingga tidak bisa disampaikan secara publik di sesi sosialisasi di siang hari ini seperti itu. Oke, dan mungkin bagi rekan-rekan tim MyRep gitu ya, tim internal MyRep yang mungkin di sini join gitu ya, mungkin nanti bisa, karena sesi ini dikhususkan untuk rekan-rekan vendor, jadi mungkin nanti untuk rekan-rekan MyRep yang internal MyRep ya, terutama yang tim regional mungkin bisa live dulu nggak apa-apa, karena kita lebih memprioritaskan kepada tim vendor karena limit ini terbatas gitu ya. Jadi mungkin nanti untuk rekan-rekan SND regional MyRep atau mungkin ada tim Waspang MyRep yang join di sesi ini mungkin bisa live dulu, nanti akan kita sediakan training internal sendiri gitu ya. Karena di sini kita lebih fokuskan ke arah vendor seperti itu. Oke, mungkin saya izin untuk penyampaian materi yang pertama. Ini mungkin lebih ke arah refreshment. Jadi mungkin teman-teman yang telah join 2-3 kali di training sebelumnya mungkin bisa ini lebih sedikit mereview knowledge kita ya terkait dengan proses ini. Nah, terkait dengan Project Opnam Tools. Nah, ini mungkin kita sudah ya berjalan khususnya untuk cluster yang telah RFS di 1 Juli 2025. Nah, ini update yang saya sampaikan terkait dengan Project Opnam. Ini ada perubahan minor, teman-teman. Jadi di sini ada perubahan minor itu dari sisi approval gitu ya. Jadi di sini ada perubahan minor di sisi approval itu untuk approval dari tim ops gitu ya. Jadi kalau semisal per hari ini teman-teman masih mendownload format Opnam seperti ini, jadi silahkan bisa dipakai sebagaimana mestinya. Tetapi untuk form Opnam khususnya yang di bagian tanda tangan approval operation ini tidak diperlukan lagi gitu ya, karena kemarin sudah dibahas di internal kami, sehingga yang diperlukan hanya approval dari sisi vendor yang ikut ke dalam Opnam itu sendiri, lalu Waspang kami yang ada di area. Jadi tidak perlu approval ke tim operation ya, yang ini tidak diperlukan. Jadi ini nanti kolomnya diabaikan saja. Jadi per hari ini, jadi nanti jangan ada lagi vendor yang mungkin mengejar tim ops untuk tanda tangan, karena tidak perlu tanda tangan tim ops untuk ke depannya kayak gitu. Jadi cukup tanda tangan dari Waspang, lalu kemudian dari vendor. Ini kita bicaranya di form hard copy Opnam itu ya. Itu update pertama yang saya sampaikan terkait dengan form Opnam. Nah, selanjutnya mungkin ini kita coba merefreshment kembali tujuan dari Opnam ini sendiri. Tentu kita lebih ke arah sebenarnya standarisasi di akhirnya gitu ya, karena beberapa waktu terakhir ketika form Opnam ini belum kita terapkan, itu banyak banget yang
salah saat upload, istilahnya dari sisi quantity, dari segi format ABD, sehingga reconcile dari tim Bus Pro-nya kami jadi lama, lalu kemudian dari sisi reconcile dari tim yang lain juga jadi lama karena format tidak sesuai format antar vendor seperti itu, sehingga dari kami memutuskan untuk adanya pengajuan tim tools Opnam ini yang secara tujuannya lebih ke arah kita menyatukan format as on generate ASTRI, lalu kemudian sistem monitoring approval, dan itu bisa di tracking oleh masing-masing PIC-nya gitu. Nah, ini flow Opnam yang saya kembali akan jelaskan ke vendor gitu ya. Jadi di proses ini saya kira banyak vendor telah familiar ya dengan pertama di proses DRM APD di ASTRI, dan di sini proses selanjutnya kan setelah kita melakukan DRM APD di ASTRI, itu nanti kan dari SND kami akan melakukan declare gitu ya, declare di internal MyRep. Nah, yang kita terapkan di tools Opnam yang baru ini itu khusus RFS per 1 Juli gitu ya. Per 1 Juli. Kalau misalkan RFS-nya bukan 1 Juli berarti masih ikut proses yang lama. Jadi Opnamnya itu masih menggunakan template yang lama, ABD masih pakai template yang lama. Jadi ini khusus RFS yang 1 Juli. Dan ini khusus cluster gitu ya, khusus cluster. Project Opnam ini memang ditujukan pertama project kita itu hanya di level cluster. Itu. Nah, lalu kemudian setelahnya ketika RFS itu terdeklar sebagai RFS di 1 Juli, itu kita harus melakukan proses ini di mana Opnamnya memakai form yang baru, dan nantinya flow pertama yang dijalankan itu adalah dari Waspang EMR atau dari tim vendor itu bisa mendownload dokumen Opnamnya yang ada di list Opnam yang ada di ASTRI. Nanti in detail saya jelaskan setelah ini. Lalu kemudian nanti setelah dari tim mendownload ya, tim mendownload dan printnya hasil printnya nanti Oke, saya lanjut. Hasil approvalnya nanti itu hasil inputan ini ya, istilahnya hasil print vendor ini, hasil print yang ada di ASTRI tadi, itu nanti akan sebagai dasar ya dalam melakukan pada saat melakukan reconcile Opnamnya di lapangan. Lalu kemudian di sini diisinya by tulisan tangan gitu ya. Memang kemarin sempat ada beberapa vendor yang justru mengubah formatnya dan itu tidak diperkenankan. Nah, sehingga apa yang kemudian hasilnya di-download di ASTRI itu sudah hasil istilahnya hasil yang tidak usah diubah-ubah lagi formatnya. Jadi di situ formatnya udah as on ASTRI aja, lalu kemudian tinggal isikan aja tulisan tangan gitu ya, jangan diketik dan sebagainya, karena itu nanti akan mengubah proses yang telah disepakati kayak gitu. Anak-anak, selanjutnya setelah list of materialnya lalu kemudian kuantitinya diinput ke dalam hard copy tadi, nanti dari tim vendor dan Waspang EMR nanti melakukan approval tanda tangan di form Opnam tadi. Lalu kemudian nanti dari tim Waspang kami yang akan melakukan submit hard copy-nya di ASTRI, dan setelahnya nanti dari tim SND kami yang melakukan input di ASTRI by as on quantity yang tadi secara hard copy-nya diupload oleh Waspang gitu ya. Lalu kemudian nanti approval pertama itu ada di tim leader kami yang ada di setiap area. Lalu kemudian setelahnya nanti akan direview oleh SND manager atau tim planning HO. Nah, setelahnya yang terakhir nanti akan direview oleh tim logistik kami kayak gitu. Nah, setelah dari ketiga approval ini nah nanti hasil dari input Opnam di sini itu nanti akan bisa tergenerate menjadi ABD, dan ABD ini yang nantinya digunakan oleh vendor sebagai dasar penagihan ke MyRepublic seperti itu. Nah, seluruh proses di sini baik dari proses pertama saat Waspang ini upload, lalu kemudian saat SMD ini input kuantitinya, nah itu
setiap vendor atau setiap tim yang terlibat di dalam proses ini itu nanti akan mendapatkan notifikasi email khusus user dokumen control vendor. Itu kita buka memang karena istilahnya dari vendor, dari tim internal kita bisa mengawasi setiap tahapan proses ini, dan ketika nanti mungkin ada keterlambatan SLA dari tim vendor juga bisa membantu follow up dari masing-masing PIC-nya gitu. Jadi memang setiap notifikasi terhadap progres yang pertama ini dari Faspang upload sampai kemudian hasilnya itu di approve oleh tim pihak ketiga kami, approval yang ketiga kami, itu nanti kita share semua progresnya itu melalui notifikasi ke masing-masing email vendor yang terdaftar sebagai dokumen kontrol. Seperti itu. Nah, saya izin lanjut. Nah, ini mungkin untuk in details prosesnya gitu ya. Jadi mungkin untuk download form opnamnya itu ada di menu project opnam, lalu kemudian di sini di interface awal itu ada download dokumen. Nah, ini download dokumen ini yang nantinya digunakan ya untuk mendapatkan dokumen yang bisa di-print ke lapangan. Lalu kemudian ini isi dokumennya. Nah, adapun dokumen yang ini ya istilahnya terlist di dalam form ini semua material yang diisikan saat DRM APD. Jadi dasarnya ini adalah list material di DRM APD. Nah, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang tanya, lalu servisnya di mana inputnya? Nah, nilai servis itu akan mengikuti dari nilai materialnya. Misalkan, kan di sini mungkin ada material kabel misalkan ya. Nah, ketika dari rekan-rekan mengisikan kuantitinya di sini, kan otomatis nilai servis dan nilai material itu kan harusnya selalu sama gitu ya. Terutama untuk material gede, misalkan tiang, lalu kemudian kabel dan lain sebagainya. Nah, itu diisikan di sini. Nah, itu nanti akan langsung istilahnya ketika nanti SND input di dalam BOQ opnamnya itu akan sinkron antara kuantiti materialnya dan kuantiti servisnya. Lalu kemudian bagaimana untuk perhitungan misalkan biaya jasa terkait misalkan transportasi atau mungkin biaya K3. Nah, itu karena kuantitinya itu by as on PO, jadi kan misalkan satu PO satu kuantitinya, jadi itu tidak perlu diinput karena itu memang by default memang satu kayak gitu. Itu yang perlu saya tekankan di dalam list of material ini. Jadi mungkin beberapa kemarin masih ada yang tanya listnya ini berdasarkan dasar apa gitu kan, ini dasarnya dari APD. Nah, bagaimana kalau misalkan ada tambahan material ketika implementasi, jadi pas APD misalkan nggak ada extension ARM, tapi waktu istilahnya pada waktu implementasi ada extension ARM, berarti kan harus diinput nih extension ARM-nya di sini. Nah, nanti silahkan diisi itu di bagian kolom yang kosong ini. Ini sekaligus menjadi dasar BA gitu ya, antara kedua belah pihak memang di situ ditambahkan material tersebut gitu. Nah, nanti setelahnya ketika dari kedua belah pihak sudah approve ya di sini ya, tadi project staff lalu kemudian vendor tanpa melibatkan ops ya. Di sini opsnya diabaikan saja. Nah, lalu kemudian lanjut ke proses selanjutnya, nanti dari tim Waspang internal MyRep akan melakukan submit dokumen tadi, dokumen hard copy yang telah diisi tadi gitu ya. Diisi, lalu kemudian nanti dari tim SND lanjut prosesnya untuk menginput quantity project opnam sesuai dengan data di hard copy tadi. Nah, di proses ini baik dari sisi vendor, sisi kami itu sama-sama mendapatkan notifikasi. Misalkan ketika di sini Waspang sudah upload nih dokumennya, itu nanti dari tim vendor juga mendapatkan notifikasi bahwasannya dokumen telah disubmit oleh Waspang. Lalu kemudian nanti kalau misalkan sudah sesuai misalkan sesuai input gitu ya, nah itu nanti dari tim vendor juga akan mendapatkan notifikasi bahwasanya klaster tersebut telah diinput BOQ-nya oleh tim SND internal kami. Nanti untuk selanjutnya approval dari approval TL lalu approval selanjutnya itu nanti juga diinfokan ke masing-masing vendor gitu. Nah, di sini approvalnya ini dari tim leader kami ya, tim TL MyRep sebagai approval pertama. Nanti dari tim leader kami akan approve di proses ini, akan ngecek di sisi menu TL, nanti akan tampil deviasinya, perubahannya di mana aja.
Ini TL kami akan approve di level pertama, approve 1. Setelahnya dan lanjut setelahnya gitu ya, dari approve 1, approve 2, approve 3 seperti itu. Nah, setelahnya ini ya tadi yang saya sampaikan ya, kalau misalkan ada perubahan material atau penambahan material itu diisikan di sini. Jadi nama material, kuantiti material, dan tanda tangan vendor dan Maspang di sampingnya sebagai bukti persetujuan lah kayak gitu. Nah ini saya kira sudah saya sampaikan. Lalu kemudian ini sebenarnya saya lebih ke remind ke vendor gitu ya. Jadi proses ini itu belum merubah proses invoice di MyRep gitu ya, karena kemarin banyak banget yang tanya kalau misalkan kita pakai opnam yang baru itu invoicing kita gimana? Itu tidak ada perubahan ya teman-teman di sini. Jadi proses penagihan invoice itu tetap sesuai dengan proses yang berjalan semestinya. Akan tetapi mungkin yang berbeda itu dasar dokumennya. Karena sebelumnya ABD itu dibuat masing-masing vendor, ini dibuatnya itu generate as on by Astri dari hasil opnam yang telah kita lakukan gitu. Jadi di sini ya flow invoice tetap sama, hanya sumber ABD yang berbeda karena diambil dari hasil generate opnam yang sudah diverifikasi gitu. Jadi secara flow-nya ketika dari istilahnya mungkin kita sudah menjalankan proses yang ini ya, mungkin kita asumsikan approval-nya itu udah sampai approval 3 gitu ya. Berarti secara input materialnya, input BOQ-nya itu udah sesuai gitu. Nah, lalu kemudian kalau misalkan seperti itu, nanti dari planning HO itu nanti bisa mengenerate hasil opnam tadi itu menjadi ABD. Nah, ABD ini yang kemudian nanti akan masuk, akan nge-link gitu ya, akan nge-link ke RFS sertifikat RFS dokumen. Yang ini nanti digunakan oleh tim dokumen kontrol kami sebagai dasar untuk penerbitan RFS Certificate. Nah, sebenarnya ketika dari tim planning HO ini sudah mengenerate ini menjadi ABD, itu dari tim vendor itu sudah bisa mendownload itu sebagai ini ya, sebagai dasar ABD yang valid gitu. Nah, dari hasil ini nantinya tim vendor silahkan menghitung sesuai dengan price list yang masing-masing, sesuai dengan yang sekarang berjalan. Lalu kemudian hasil tersebut yang kemudian nanti ditagihkan ke AP atau tim accounting kami dengan sertifikat RFS. Nah, proses ini kan sebenarnya tidak merubah dari proses yang ada gitu ya. Yang berubah hanya sumber ABD-nya seperti itu ya. Memang pada master plan MyRep tools invoice ini memang nantinya akan masuk ke dalam Astri, tapi untuk saat ini memang belum bisa kami sosialisasikan karena memang masih dalam pengetesan banyak pihak, masih dalam UAT. Jadi yang bisa kami infokan untuk per periode ini, jadi memang invoice ini masih dilakukan as it is yang kita lakukan sekarang. Jadi belum ada perubahan, hanya sumber ABD-nya saja yang berubah. Seperti itu. Oke, wait sebentar. Oke, di sini banyak yang masih request masuk ya ini ya, saya lihat banyak yang belum masuk ke dalam ruang meet-nya, tapi karena ini maksimal memang 500 orang. Jadi kalau misal ada timnya yang belum bisa join, ini saya sediakan link streamingnya ya, untuk bisa menyimak juga di situ, dan di situ pun juga nanti bisa bertanya karena memang di sana ada kolom chatnya yang nanti akan langsung nge-link ke Google Meet ini gitu. Oke, saya izin lanjut ya. Yang resehan nanti dulu Pak, karena pertanyaannya kita simpan di akhir gitu Pak ya. Nah ini saya juga merimain lagi gitu ya. Jadi cut off untuk opnam ini semua klaster yang declare itu per 1 Juli, bukan DRM ya. Kemarin masih ada yang miskom katanya DRM 1 Juli, itu bukan ya. Per RFS declare di internal MyRep 1 Juli gitu. Oke, nah ini saya reminder kembali gitu ya. Penerapan Project Opnam klaster baru dan lama. Nah, klaster yang RFS sebelum 1 Juli
Oke, untuk RFS yang sebelum 1 Juli itu masih menggunakan format opnam sesuai yang kita lakukan sebelumnya gitu ya. Format BOQ-nya mohon distandarisasi untuk yang ini, nanti bisa mengacu di dokumen yang akan saya share setelah sesi meeting ini. Lalu kemudian nanti ini ya, mohon menggunakan BOQ standar, nomor material tidak diubah formatnya. Karena kalau misalkan diubah nanti dari sisi bus pro kami itu pengecekannya akan lama lagi gitu ya. Lalu kemudian harga di ABD mohon harap disesuaikan dengan PO. Lalu kemudian mohon tidak menambahkan harga di luar agreement antara IMAR dengan vendor. Karena kalau misalkan memang ini terutama mungkin saya bisa bilang kebanyakan vendor baru gitu ya. Jadi mungkin memang masih penyesuaian gitu ya. Jadi mungkin di sisi ketelitannya mohon bisa lebih ditingkatkan kembali gitu ya. Jadi jangan sampai prosesnya itu melenceng dari agreement yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Nah, lalu kemudian untuk klaster RFS 1 Juli gitu ya, ini vendor tidak lagi upload manual ABD, tapi dari hasil opnam gitu ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Lalu kemudian vendor dapat memantau progress input opnam yang dilakukan oleh MR. Lalu kemudian di sini memang vendor kita buka semua untuk notifikasinya, page pertama sampai kemudian closingnya itu nanti semua vendor itu mendapatkan notifikasinya untuk user dokumen control. Lalu kemudian vendor bisa memberikan remarks langsung pada cluster gitu ya. Jadi vendor itu bisa saling ngecek, istilahnya satu vendor itu bisa saling ngecek clusternya gitu ya. Jadi kalau misalkan ada cluster A misalkan pas paknya udah upload SND-nya belum input, nanti dari tim vendor juga bisa memfollow up. Lalu kemudian kalau misalkan SND sudah input dari vendor juga istilahnya bisa meninggalkan remarks di situ misalkan tidak sesuai dan lain sebagainya. Nanti bisa istilahnya kita buka transparansi untuk proses ini memang ke semua vendor yang terlibat seperti itu. Nah, ini untuk keynote summary yang saya jelaskan tadi terkait dengan opnam gitu ya. Pertama, poin opnam ini ditujukan cluster, SF, atau main feeder gitu ya, subfeeder atau main feeder. Nah, di sini saya jelaskan kembali, opnam yang baru itu hanya cluster, hanya di level cluster. Per hari ini, per training ini dilaksanakan, itu kita masih membatasi untuk level cluster aja. Kalau untuk SF dan subfeeder dan main feeder itu masih pakai metode yang lama. Gitu. Nah, lalu kemudian approval form opnam. Ini tadi ya yang saya jelaskan di awal, cukup paspang dan vendor. Tidak perlu ops. Jadi kalau misalkan di form opnamnya masih ada approval ops, itu mohon diabaikan gitu ya. Sambil dari MyRap juga melakukan improvement ya secara toolsnya. Dan nanti sementara ini sampai toolsnya itu belum improve secara formatnya, nanti mohon diabaikan dulu untuk approval ops yang ada di hardcopy opnam. Lalu kemudian dengan invoice, tidak ada perubahan proses, hanya sumber ABD-nya saja yang diambil dari hasil generate opnam yang telah diverifikasi. Jadi untuk invoice tetap prosesnya tidak ada perubahan. Lalu kemudian form opnam ini ya. Jadi tetap ikuti prosedur yang ada, sebagaimana yang telah di-download dari awal oleh masing-masing vendor atau waspang. Jangan diubah formatnya karena kemarin ada yang mengubah format kolom, lalu kemudian ada yang menambahkan material. Saya juga tidak tahu, mungkin terlalu kreatif gitu ya. Jadi saya harapkan ke depannya itu ngikutin saja format yang ada di Astri gitu. Jadi dan ini wajib ditulis tangan. Jangan kemarin ada beberapa yang mungkin lebih merasa ngetik lebih rapi gitu ya. Nah itu mungkin karena SOP-nya yang kita lakukan itu tulis tangan gitu ya. Dan itu menjadi bukti yang valid, ya kita coba lakukan itu. Jadi jangan istilahnya merubah dari proses yang sudah ada, seperti itu. Lalu kemudian menambahkan material di form opnam. Nah ini wajib dituliskan pada notes remark di kolom opnam. Gitu. Jadi jangan sampai ada tambahan tapi istilahnya hanya dicentang atau mungkin ada melakukan proses yang lain atau menambahkan form, itu tidak diperkenankan ya. Cukup tulis di remarks-nya, kuantitinya apa, kuantitinya berapa, materialnya apa, gitu. Lalu kemudian SLA, memang di internal MyRap kita tetapkan ke masing-masing pihak internal itu kan di kemarin di previous training kita sampaikan 1-3 hari, idealnya seperti itu. Dan di kami pun, dari sisi kami pun juga karena proses ini masih baru ya rekan-rekan, jadi kita juga masih berupaya untuk tetap mengikuti berkomitmen pada SLA yang sudah ada.
Tapi mungkin karena beberapa tim kami juga masih melakukan penyelesaian, jadi mungkin di 1 sampai ke 3 bulan ini mungkin masih banyak mungkin keterlambatan dari sisi SLA-nya, dan itu juga kami terus melakukan improvement, kami terus melakukan mendorong dari sisi internal kami untuk bisa mengimprove terkait proses ini agar sama-sama aware. Tapi dari vendor juga silahkan untuk memfollow up, bisa follow up ke masing-masing PIC-nya yang untuk melakukan percepatan seperti itu. Lalu untuk notifikasi, memang untuk notifikasi ini semua tim vendor mendapatkan notifikasi ya dari page pertama sampai kemudian page closing-nya, yang itu nanti role vendor yang kita bukakan ini hanya role dokumen kontrak seperti itu. Nah, itu di sesi opnam yang bisa saya jelaskan. Untuk pertanyaannya disimpan dulu Bapak-Bapak ya, silakan dicatat dulu pertanyaan di sesi yang pertama ini, jangan raise hand terlebih dahulu karena kita masih ada sesi yang kedua. Saya izin jelaskan juga langsung terkait dengan sesi yang kedua ini. Yang ini mungkin lebih relate ke arah tim dokumen kontrol, funnel, atau yang planning gitu ya, tergantung dari masing-masing vendor. Bentar. Oke, saya izin lanjut di sesi yang kedua ini, karena ini sifatnya adalah flow baru, jadi bukan flow baru sih, lebih ke arah mekanisme baru gitu ya. Karena secara flow sama, tapi secara mekanisme atau medianya yang berbeda. Oke, kita berangkat dari objektifnya ya, tujuannya kenapa kemudian mekanisme ini dimasukkan ke dalam Astri dan kenapa tools ini dibuat. Karena biar kita sama-sama saling aware concern-nya itu apa saja sih sebenarnya sehingga ide ini tuh muncul gitu ya. Jadi mungkin ini hasil masukan dari rekan-rekan semua juga gitu ya, karena kita men-summarize jadi 3 problem utama di sini. Jadi mungkin kondisinya di internal kami itu mungkin dokumentasi propose clustering terpisah pada masing-masing PIC itu ya, sehingga dari sisi internal kami pun juga mungkin mengkoleknya itu lumayan challenging gitu ya, karena mungkin terpisah ke beberapa tim funnel, lalu kemudian mungkin ada beberapa ke yang PIC yang lainnya yang mungkin tidak tercentralize gitu, sehingga dari kami menginisiasikan untuk proses cluster ini semuanya melalui Astri sehingga tercentralize jadi satu di dalam platform Astri yang teman-teman sudah familiar memakai tools ini gitu ya. Lalu kemudian problem yang kedua mungkin dari sisi vendor sulit tracking status cluster propose dari input sampai NTP. Jadi mungkin kalau saat ini prosesnya by email, terkadang dari sisi vendor tidak mendapatkan live update-nya gitu ya. Oh ini cluster kok sudah saya email tapi belum dapat feedback, atau mungkin udah dapat feedback tapi nggak tahu clusternya itu sekarang ada di mana prosesnya kayak gitu. Jadi dari situ solusi yang kita improve adalah semua status akan bisa di tracking melalui Astri. Jadi vendor bisa track status dari kondisi propose pertama sampai nanti bisa ter-NTP ke vendor. Lalu kemudian mungkin problem yang ketiga, mungkin kesalahan format dan email PIC. Jadi mungkin ada beberapa vendor yang baru pengajuan cluster, mungkin secara format dokumentasinya ada yang salah, atau mungkin format emailnya ada yang salah, dan begitu pula email PIC-nya yang mungkin ada yang salah juga. Dan di sini untuk mempermudah, kita lakukan standarisasi pengajuan dari sisi Astri, sehingga semua approval terpusat di sistem, sehingga risiko dapat terminimalisir. Dan ini karena proses ini mungkin sudah familiar dan bisa langsung segera dijalankan, maka kita expect untuk bisa jalan itu per besok, per pengajuan mulai besok gitu ya, di 8 Agustus 2025. Nah, di sini bedanya additional cluster propose dari sisi dari metode lama dan metode baru. Itu bedanya mungkin yang pertama dari sisi medianya, dari media metode lama itu propose melalui email, karena untuk metode baru itu sudah melalui Astri. Tracking status mungkin dulu follow up ke funnel melalui email dan lain sebagainya. Nextnya semuanya masuk ke dalam Astri untuk tracking statusnya. Termasuk approval BM, approval sales. Kalau sebelumnya BM itu mungkin reply by email, nanti akan kita encourage untuk setiap BM, setiap sales juga akan masuk ke dalam Astri untuk melakukan approvalnya. Auto checking, nah ini mungkin dari sisi
eh, vendor ketika mengajukan cluster ini kondisinya itu di cluster-cluster yang telah overlap dengan clean list MyRep gitu ya. Dan itu kan biasanya nanti dari tim funnel akan melakukan feedback kalau cluster tersebut sebenarnya udah ada. Nah nanti ke depannya ini akan di-checking by system. Jadi dari sistem ASRI akan mendetek dari long lat-nya, yang diusulkan itu nanti akan dianalisis by system. Kalau misalkan radiusnya 100 meter dari cluster existing kita nanti akan langsung ter-reject. Artinya di situ sudah ada cluster MyRep dan nanti ASRI akan memberikan notifikasi silahkan hubungi tim funnel gitu. Dan semua dan dokumen submission tetap sama ya, tidak ada perubahan dari sisi dokumentasi. Hanya platformnya saja yang berubah. Nah ini mungkin cara flow-nya. Jadi nanti vendor submit cluster di ASRI, lalu kemudian sistem akan ngecek apakah di situ cluster yang diusulkan overlap ataukah tidak. Ketika nanti overlap langsung auto reject, dan nanti silakan hubungi tim funnel. Lalu kemudian kalau misalkan clusternya memang secara sistem lolos review-nya, nanti akan lanjut ke funnel review. Funnel review ini mungkin lebih ke arah penamaan, lalu kemudian mungkin dari sisi funnel akan memverify boundary-nya dan lain sebagainya. Ketika dari tim funnel udah oke, nanti tim sales akan approval di ASRI. Once approve, pada dasarnya nanti akan di NTP oleh tim funnel dengan kondisi kalau misalkan OLT-nya tersedia gitu ya. Jadi nanti mungkin akan ada status di situ bahwasannya kondisi OLT-nya apakah sudah dan dari tim planning HO kami ataukah belum. Jadi nanti mungkin ketika OLT yang belum tersedia nanti masih masuk ke dalam wishlist untuk nanti kita masukkan ke dalam NTP gitu. Oke, untuk menu submission ya, itu ada di sisi ASRI yang ada menu review boundary, dan menu ini dibuka oleh ke semua role. Nanti mungkin bisa di cross check ya di akunnya masing-masing. Mungkin bisa sambil cross check gitu ya di akun aslinya masing-masing. Di situ nanti ada menu review boundary, nanti silahkan pilih request additional untuk nanti vendor melakukan submission proposal cluster. Nanti setelahnya akan muncul menu seperti ini, add new funnel dan sebagainya. Nanti silahkan diisi datanya as it is kondisi cluster yang diusulkan. Lalu kemudian di sini input datanya silahkan mengacu kepada informasi ini gitu ya. Informasi terkait dengan, saya kira ini informasi dasar gitu ya. KMZ juga sebelumnya juga sudah di-encourage untuk mensampit dokumen-dokumen itu, dan mungkin yang di sini yang saya tekankan itu lebih ke arah format koordinat untuk input di data clusternya itu menggunakan decimal degree gitu ya. Jadi formatnya itu seperti ini. Jadi jangan pakai yang derajat atau format lainnya. Jadi ini mungkin sudah standar format yang ketika teman-teman melakukan explore menggunakan Google Maps dan lalu klik kanan, itu kan akan muncul koordinat cluster. Nah itu kita ngikutin format itu. Jadi harusnya format ini lebih familiar daripada format geografik yang lain. Jadi silakan untuk menu ini jangan sampai salah gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang submit pakai koordinat yang derajat gitu ya. Jadi hanya yang decimal degree gitu ya. Lalu kemudian nanti cluster submitted, ya pastikan statusnya sukses gitu ya. Lalu kemudian apabila usulan cluster overlap dengan existing, nanti cluster akan langsung di-reject by system ASRI. Jadi nanti di sini tulisannya cluster already exists gitu. Lalu kemudian setelahnya submission cluster akan pindah ke menu review boundary di bagian request di bagian cluster. Di sini nanti dari tim vendor bisa verify status clusternya gitu ya, baik dari funnel approve sampai kemudian nanti DM approve dan ready NTP to vendor gitu. Jadi di sini nanti bisa di tracking statusnya. Nanti setelah clusternya sudah masuk ke di sini ya submitted, nanti proses selanjutnya dari tim funnel akan melakukan review. Di sini tim funnel akan melakukan approve boundary-nya ya, approve boundary. Kita namakan sama approve boundary. Nah, nanti statusnya berarti kalau misalkan di sini sudah berubah menjadi approve boundary, nanti itu berarti dari sisi funnel sudah oke gitu.
Setelah funnel oke, approve boundary-nya, nanti akan lanjut prosesnya ke BM. Di sini approve additional cluster. Jadi nanti di sini statusnya akan berubah menjadi approve additional cluster gitu. Nah, kalau misalkan sudah approve additional cluster, nanti tinggal menunggu pengecekan mappingan OLT-nya. Ketika sudah oke, sudah ready, nanti dari tim funnel akan melakukan proses NTP sebagaimana mestinya, lalu kemudian nanti di NTP-kan ke vendor. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga dari teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Sebelum saya buka sesi pertanyaan dari internal MyRep, apakah ada yang ingin ditambahkan dari sisi tim funnel atau dari tim planning, Pak Hasan, Pak Ilham, atau timnya? Silahkan kalau ada tambahan. Oke, terima kasih Mas Koy. Mungkin dari saya dulu ya. Ya, Jadi, silakan Pak. dari sisi Project Opname ini diharapkan dari sisi teman-teman vendor itu bisa lebih interaktif untuk berdiskusi dengan rekan-rekan MyRep di lapangan, khususnya di Waspang dan SND. Dikarenakan apa? Karena setiap project Opname dan BOK Genset yang akan tersubmit itu akan mempengaruhi dengan RFS dokumen dari teman-teman vendor itu sendiri. Jadi kita di sini sama-sama saling aware ya. Yang tadinya mungkin dari sisi internal kami, baik itu SND maupun Waspang, tidak begitu aware terhadap dokumen yang akan diupload oleh vendor. Nah, sekarang ini semua yang dilakukan, baik itu dari sisi Opname maupun data-data OTDR, itu bisa saling dibikin relasinya nih. Apakah panjang kabel ini dengan panjang OTDR-nya sudah sinkron dan siap dimasukkan ke nilai Opname. Apabila belum, ya segera disesuaikan datanya. Data mana yang mau diupload. Karena akurasi dan ketepatan pengukuran khususnya dari sisi kabel, kita mengacu kepada OTDR. Jadi panjang kabel yang akan dimasukkan ke dalam Opname juga akan berpengaruh terhadap material-material lainnya seperti tiang, aksesoris, dan bahan fondasi segala macamnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin kolaborasi kita ini dengan sistem yang kita buat menjadikan satu kesatuan yang memang diharapkan validasinya itu sudah sampai tahapan yang benar-benar akurat. Karena apabila 3, baik untuk vendor service non-tangki dari mulai PL, saya di planning HO dan juga logistik timnya Pak Andreas. Jadi mungkin dari saya itu, jadi kekhawatiran dari teman-teman vendor apakah data ini terverifikasi atau tidaknya, nanti setelah dari selesainya project Opname ini masuk ke dokumen kontrol, diharapkan nanti teman-teman dokumen kontrol dari MyRep pun juga sudah confident untuk verif data tersebut karena sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah kita sepakati bersama. Dari saya itu, Mas Koy. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ilham tambahannya. Saya kira menjadi notes yang sangat penting ya bagi masing-masing vendor untuk bisa saling reminder gitu Pak ya kepada tim internal kita juga. Gitu. Nah, ini ada beberapa concern dari tim, ada yang beberapa PPT ke saya, apakah PPT akan di-share? Pasti akan kami share, asalkan dari tim vendor melakukan absensi. Nah, untuk absensinya saya share di kolom chat ya. Nah, itu nanti silahkan diisi kolom absensinya untuk saya bisa dapat email untuk bisa saya kirimkan materinya. Nah, dari tim panel, apakah ada yang ingin ditambahkan? Untuk sementara nggak ada, Pak. Silakan aja lanjut. Oke, siap. Oke, selanjutnya berarti kita buka sesi pertanyaan ke masing-masing vendor. Sekali lagi, mungkin tidak semua pertanyaan bisa dijawab di sesi ini. Nanti mungkin akan melihat kondisi pertanyaannya apakah bisa di-share di publik ataukah tidak. Tapi kalau misalkan memang bisa, nanti akan kami usahakan dijawab juga di sesi kali ini. Gitu. Nah, kita buka sesi pertanyaan, rekan-rekan. Ini silakan raise hand untuk bagi yang ingin bertanya. Kita buka pertama dari Pak Panggoro Hariwardono. Silakan dari vendor mana dan pertanyaannya apa Pak? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya dari ZTE Pak Boy. Terkait yang tadi topik kedua mengenai adding cluster.
tadi saya mencatat ada tahapan yang semua melewat ASRI. Dan ada tahapan perlu approval dari beberapa teman-teman dari internal IMR ya. Cuma mau tanya, itu SLA-nya di masing-masing tahapan itu kira-kira berapa lama? Itu Pak Koisi. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Untuk SLE Pak, kami tidak merubah SLE yang sudah ada Pak ya. Mungkin Pak Hasan bisa dibantu jawab Pak, SLA-nya sendiri dari tim funnel yang proses yang sekarang itu berapa hari Pak? Kalau nggak salah 1 sampai 2 hari Pak ya, Pak Hasan. Oke, untuk SLA masih sama Pak, Pak Anggoro. Jadi kami tidak merubah SLA yang sudah berjalan saat ini. Itu 1 sampai 2 hari feedback dari funnel itu akan ada. Nanti bisa di tracking by Astri, statusnya apakah sudah lewat dari proses funnel review. Itu langsung otomatis dia akan ada notification ke sales untuk approval. Nah itu bisa di tracking. Maksudnya semua kalau misalnya semua flow ini berjalan 5-7 hari kerja itu sudah menerima NTP-nya Pak. Seperti NTP-nya itu. finalnya ya. Oke, Iya, berarti betul. kalau dari tim funnel 1 atau 2 hari, it's mean kalau maksimal 7 hari we will receive the NTP. Berarti di sales atau BM-nya itu around 5 days ya Pak Hasan gitu ya? Okay. Ya, itu normally kalau misalnya existing city ya Pak. Kalau misalnya dia city-nya belum ada tim sales yang in charge di sana, at least mungkin akan lebih membutuhkan waktu ya. Seperti itu, Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Hasan, Pak Koi informasinya. Saya cukup sampai di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke panelnya selanjutnya dari Pak Muhammad Azhar Kuswanto. Silakan dari Pak vendor mana Pak? Silakan konsumen di sini. Selamat siang Pak Koi, Pak Hasan, Pak Ilham dan tim IMR. Saya Azhar dari Febrom Pak. Ya, Saya mau nanya beberapa hal. Yang pertama terkait oknum. Tim Febrom sendiri kemarin sudah mencoba buat dummy Pak beberapa klaster. Tapi ada kendala ketika SND MyRep itu menginput nilai BOQ-nya Pak. Jadi di item splicing dan Tescom-nya itu masih default ikut ke APD kayak gitu Pak. Nah itu ada BOQ dari Febrom masih di hold Pak untuk input angka-angka BOQ-nya. Itu info dari SND MyRep di region-nya Pak. Oke Pak, terkait dengan ini Pak. Ada lagi Pak pertanyaannya? Ada lagi Pak. Oke, silakan Pak. Silakan. Kan tadi Pak Koi udah infoin kalau hasil generate BOQ itu harganya vendor yang input sendiri. Nah, untuk harga untuk template BOQ-nya kita mengikuti template BOQ yang di-generate atau template BOQ yang kemarin di-share yang sebelumnya Pak, kayak gitu Pak, untuk kita mengajukan proses GR. Yang ketiga Pak, untuk yang sesi kedua funnel pertanyaannya, untuk additional cluster propose ini dimulai di tanggal berapa ya Pak? Saya udah kirim email beberapa hari yang lalu, itu dimulai tanggal berapa untuk additional cluster flow baru untuk ASRI ini. Kemudian untuk PIC-nya itu siapa ya? Apa mengikuti PIC yang pernah Pak Hasan kirim per region atau seperti apa? Itu Pak pertanyaannya Pak. Terima kasih. Oke, berarti ada 3 atau 4 pertanyaan tadi Pak ya. Oke, pertama Pak yang saya mau jawab itu terkait dengan isu splicing dan Tescom Pak ya. Nah ini memang kemarin ada beberapa bugs Pak dari sisi Setmastery, tapi per hari ini sudah coba di fix Pak oleh tim developer kami. Jadi tadi pagi sudah kami bahas juga ke tim terkait dan harusnya per sore ini sudah bisa dilakukan kembali Pak, sudah kami open untuk editable di item tersebut. Itu Pak, itu poin pertama Pak ya. Iya Pak. Nah, kemudian poin yang kedua tadi kan untuk format APD-nya nanti setelah di generate ini ya, setelah proses generate itu mengikuti format yang mana gitu ya.
Ya. Sebenarnya untuk ini Pak, untuk tim Buspro melakukan GR itu sudah dari format ABD ini Pak sebenarnya. Nanti dari format ini dari tim Buspro itu sudah jadi dasar untuk mereka GR Pak. Nah sebenarnya ini lebih ke arah vendor dalam melakukan quantity opnamnya sih Pak, bukan quantity opnam ya sorry, lebih ke arah vendor mengkuantify invoice berapa yang ditagihkan Pak. Oke. Itu lebih ke arah situ sih Pak arahnya. Karena biasanya dari sisi Buspro sendiri itu nanti kan akan mencocokkan antara invoice yang masuk dengan data ABD yang di ASRI. Nah, selama ini ABD yang di ASRI itu kendalanya ada di ini Pak, ada di formatnya. Banyak formatnya itu yang tidak tergenerate dengan baik sehingga GR-nya itu jadi terhambat gitu Pak. Nah, ketika semua formatnya itu udah as on generate opnam, secara format sudah tidak ada masalah lagi, sehingga nanti dari tim Buspro pun itu mengambil harganya itu dari PO Pak, bukan dari ABD yang diupload sama vendor. Selama ini Pak ya? Iya. Gitu sih Pak. Jadi harusnya sudah tidak ada masalah sih Pak. Oke Pak. Lebih ke arah dasar perhitungannya aja, yang awalnya mungkin ABD buat sendiri, tapi sekarang ABD dari ASRI. Itu aja Pak. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga terkait dengan PIC. PIC mungkin ini sama Pak Hasan ya? Pak Hasan ya? Mungkin bisa ini Pak. Untuk PIC-nya. Oke, untuk PIC-nya masih tetap sama. Artinya PIC dan SLA tidak ada perubahan. Cuman yang berubah adalah metode untuk melakukan pengajuan. Itu aja yang berubah. Mungkin dimulai per tanggal berapa ya Pak Hasan ya? Baiknya kita start di tanggal 11 Senin ya. Untuk pengajuan ini, karena kita kalau misalnya ini banyak yang memang sudah submit email, cuman kita belum feedback ya. Khawatirnya dari teman-teman vendor nggak bisa tracking yang mana yang belum, dari sisi kami juga dari funnel itu nggak bisa tracking yang mana yang belum. Nah semua supaya bisa nge-cross check masing-masing, kita start tanggal 11 Senin itu semua sudah by ASRI untuk submit pengajuan. Oke siap Pak Hasan. Terima kasih Pak Koi. Ya. Sama-sama Pak. Ya. Ya, Pak. Selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ke Bu Veronica. Silakan. Dari vendor mana? Baik, terima kasih Pak Koi. Selamat siang. Saya Ica dari vendor Genesis. Izin Pak. Silakan. Ada beberapa pertanyaan terkait untuk yang topik kedua yang edit itu. Pertama, untuk adding itu hanya bisa per satu-satu cluster gitu ya Pak. Terus yang kedua, apakah donasi itu sudah harus ada ketika kita melakukan adding? Dan yang ketiga, apakah kita bisa melakukan pengajuan langsung satu desa dan kalau misalkan bisa, untuk breakdown-nya itu seperti apa? Gitu Pak. Oke, karena ini pertanyaan lebih ke arah adding cluster ya. Mungkin Pak Hasan bisa langsung jawab Pak. Pertanyaan poin pertama, apakah harus satu-satu? Yang kedua terkait donasi, apakah harus ada? Coba silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Veronica ya. Tadi untuk yang poin pertama itu memang kita akan submitnya satu persatu. Karena di menu ASRI itu kita akan input by cluster ya, tidak bulky. Oke. Yang kedua untuk penginputan memang sudah dari awal secara kronologi dari awal ya, itu kita memang sudah harus ada BA open yang menginformasikan itu jumlah kompas dan lain-lain termasuk donation amount-nya di situ, karena itu menyangkut akan menyangkut ke CPH ya. Jadi mulai hulu ke hilir itu CPH-nya harus sudah tested berapa gitu, harusnya seperti itu. Memang itu salah satu requirement yang harus diisi terkait dokumen pengajuannya. Yang ketiga, untuk pengajuan satu kelurahan sekaligus, silakan dilakukan pengajuan satu kelurahan sekaligus, tapi dipastikan secara permitnya triggernya by community-nya atau misalnya satu desa atau satu kelurahan langsung. Nah kalau satu desa ya tidak masalah sih, langsung disubmit aja di ASRI karena kan pengajuannya by satu cluster ya. Nah kalau misalnya dia terpisah, ya mau nggak mau ya kita harus pecah dulu, baru diajukan satu persatu ke ASRI, seperti itu. Oke,
Terima kasih Pak Hasan. Maaf Pak, untuk yang pengajuan sertifikat, untuk kita tahu informasi bahwa itu harus di breakdown atau pengajuan ulang satu-satu itu seperti apa ya Pak? Enggak, ini kan triggernya sebenarnya proses pengajuan ya, Mbak Veronica ya. Nah, kalau misalnya dia langsung didapatkan permitnya satu kelurahan, itu kan artinya akan ada pengajuan untuk satu kelurahan, satu klaster yang mempresentasikan satu kelurahan gitu ya. Nah, kalaupun nanti pada saat perjalanan si klaster ini butuh dilakukan pemecahan, ya biasanya silakan dilanjutkan by email untuk dilakukan pemecahan. Seperti itu. Ini beda dengan NTP yang didapatkan dari MyRepMonic ya. Ini hanya bersifat pengajuan. Jadi sebelum pengajuan baiknya dipastikan terlebih dahulu. Triggernya adalah permit. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih Pak Poli. Step 37 kan? Oke, terjawab ya Mbak Veronica. Iya Bapak. Oke, sip. Lanjut Pak Wima, silakan Pak. Dari vendor mana? Silakan disampaikan pertanyaannya. Selamat siang Pak Koy dan tim IMR. Wima dari Huawei Pak. Ingin tanya pada topik yang pertama Pak, Project Op6. Sebelumnya kan kalau di RFS Phase kita ada submit Project Op6 cluster dan Op6 subfeeder ya. Kalau dari sistem ini nanti kita akan submit lagi atau auto generate aja Pak dari setelah approval dari yang 3 approval tadi, apakah auto generate atau kita tetap ambil dokumennya kemudian submit kembali? Langsung nge-link Pak ya, langsung nge-link. Jadi ketika di Op6 sudah selesai nanti akan langsung nge-link ke bagian RFS Phase Pak. Jadi nggak perlu upload ulang. Berarti dia akan langsung nge-close gitu ya Pak ya? Iya, Karena nge-close. kalau yang sekarang masih pada di open berarti selama itu masih open kita masih submit Project Op6 secara manual ya Pak ya? Ya betul Pak. Biar declare RFS setelah 1 Juli ya? Oke Pak, harusnya sudah pakai, nanti paling ini sih Pak, kalau misalkan untuk RFS 1 Juli dan itu dokumennya teropen Pak, nanti pasti dari sisi sistemnya pas waktu terakhir itu pasti akan ngecek di bagian Op6 yang kita lakukan yang manual ini Pak, yang apa namanya, yang sesuai dengan modul ini tuh Pak. Kalau misalkan Bapak upload pun di situ nanti akan terganti sih Pak dengan yang Op6 hasil isian yang ini. Gitu. Oke, siap. Terjawab Pak Koy. Terima kasih Pak Koy. Sama-sama Pak. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Andi Zaki, silakan. Oke Pak Koy, terima kasih, selamat sore juga untuk tim MyRepMonic, selamat sore juga untuk semua. Yang ingin saya tanyakan tadi udah sedikit terjawab sih waktu Mbak Veronica nanya, ini soal NTP Pak. Jadi saya dapat NTP di PO-nya itu 4 RW Pak, jadi 1 NTP, 1 PO 4 RW. Tapi setelah saya cek ke lapangan ternyata RW-nya nggak mau disatuin gitu Pak, harus pengen masing-masing RW lah. Itu untuk breakdown-nya apakah bisa via ASRI atau di email Pak? Itu aja pertanyaannya Pak. Terima kasih. Oke Pak Hasan, untuk case seperti ini harusnya masih email Pak ya, Pak Hasan. Mas Andi Zaki ini dari vendor mana ya? Dari Tarapti Pak. Oh, Tarapti ya. Yang sebenarnya kan sebelumnya sudah melakukan pemecahan ya. Untuk area Bandung kan Pak? Iya betul. Belum saya breakdown Pak. Cuman pas saya permit ke lokasinya, ya ternyata RW-nya nggak bisa digabung semua. Jadi harus masing-masing RW. Karena kan kendalanya kalau nanti di progresnya 1 PO itu 4 RW, kendalanya nanti di VIP-nya Pak. Karena ada RW yang minta VIP-nya 2 atau 1. Nangkap Pak, tapi sebelumnya sudah pernah melakukan pengajuan pemecahan kan Pak? Dulu pernah sekali Pak. Iya, untuk sementara ini belum ada perubahan untuk pengajuan pemecahan, tetap by email Pak. Mengacu kepada layout yang sudah kami rilis pada saat NTP Pak. Oke. Oke, boleh Pak, saya paham.
Oke, kerja Pak ya. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya, Pak Asep Haidir. Silakan Pak, dari vendor mana? Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya Pak Asep Haidir, apakah bisa on mic? Ya, selamat siang Pak Koi dan Pak Hasan. Ya, silakan Pak. Saya Asep dari vendor Garuda Primas Kawan atau GPS. Tesnya sama dengan pertanyaan sebelumnya. Saya dapat area clean list di daerah Karawaci itu kan satu clean listnya namanya satu perumahan Ariana, cuman aktual di lapangannya itu berbeda-beda klaster ya. Nah, terus kita udah pengajuan breakdown boundary dan perubahan nama clean list. Nah, itu kita ajuinnya by email apa bisa by Astri ya? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Pak Hasan, silakan Pak. Oke, Mas Asep, sebenarnya sebelum ini saya sudah menjawab ya. Semua flow itu cuman pengajuan edisional yang sudah by Astri. Rename, breakdown, ataupun permintaan layout itu masih dalam bentuk email. Nah, untuk yang dimaksud tadi, kalau misalnya secara pengajuan belum direspon ataupun belum sesuai dengan pengajuan, silakan cek kembali untuk flow pengajuan, breakdown, ataupun rename yang sudah berjalan untuk semua mitra. Mungkin ada kekeliruan atau misalnya tidak sesuai dengan step yang sudah berjalan, seperti itu, Mas Asep. Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Hasan, kalau semuanya itu kan satu case itu saya breakdown dan rename, itu bisa disatuin apa harus terpisah emailnya? Kalau misalnya masih dalam satu kota, biasanya kami lakukan pengajuan penggabungan seperti itu. Tapi kalau misalnya di beda kota, harapannya bisa dipisah. Cuman ya kalau dari ini stepnya harus mengikuti standar dan flow yang sudah berjalan ya Mas Asep. Baik Pak, itu kita udah pengajuan email ya Pak, udah sepekan lalu tapi belum ada feedback. Oke, nanti kami akan cross check. Baik Pak. Ya udah cukup itu aja Pak Koi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Siap ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Syakir Ramdhani. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Syakir Ramdhani dari vendor Labda Karya Manunggal Bali. Di sini saya ada dua pertanyaan. Yang pertama sesuai dengan apa yang Bapak tadi sampaikan, untuk di Project of 6 terkait dengan quantity itu kan mengikuti jasanya kan mengikuti dengan material itu kan Pak. Betul. Terus bagaimana jika ada kerjaan yang hanya mengklaim atau mengisi servis atau jasanya? Terus yang kedua terkait dengan additional work, ini kan berlaku untuk yang cluster saja Pak, yang untuk additional work-nya yang di komen jika ada pertanyaan jika ada penambahan material itu kan diisi di komen seperti itu. Nah, untuk yang subfeeder, jika ada penambahan pekerjaan di subfeeder dan feeder itu bagaimana ya Pak? Oke Pak. Oke, itu aja Pak pertanyaannya. Ya, itu aja Pak. Oke. Untuk pertanyaan poin pertama Pak, yang terkait dengan servis, ini bisa disebutkan Pak, contoh yang servis aja itu apa? Itu contohnya splicing Pak. Oke. Kalau splicing kita udah ini Pak, udah editable, itu sebagai penambahan Pak. Ini yang pernah ditanyakan yang di pertanyaan pertama tadi Pak, untuk splicing sama Tescom itu memang by remarks itu service, tapi itu possible untuk ditambahkan Pak, gitu. Baik Pak,
Mm-mm. Oke, berarti lanjut pertanyaan kedua Pak, atau masih belum Ya. terjawab pertanyaan satu? Lanjut Pak yang kedua. Oke, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan Ya. yang kedua, tadi pertanyaannya adalah terkait dengan kalau misalkan ada additional work ya, kalau nggak salah additional Ya. work di level subfeeder sama main feeder. Ya. Oke, untuk tools of NAM ini kan hanya berlaku di level cluster, gitu Pak ya, itu yang sama-sama kita pahami. Nah, untuk yang level SF dan MF itu masih menggunakan proses yang sebelumnya Pak. Proses sebelumnya yang itu masih pakai template opname yang lama, dan kalau misalkan ada penambahan itu ada berita acaranya. Gitu. Atau dari Pak Ilham ada tambahan Pak Ilham terkait dengan ini? Enggak, benar apa yang disampaikan Mas Koi. Jadi additional work, sebenarnya apapun bentuknya additional work, kita kan butuh BA perubahan, BA lapangan yang sudah disepakati. Cuman bedanya adalah additional work yang dilakukan di cluster langsung ditandatangani sebagai BA juga yang dianggap sah karena project opname-nya itu sudah tervalidasi secara bersama. Nah, yang membedakan yang signifikan itu prosesnya itu auto generate, semi automatic, ada manualnya dari tanda tangan basah, dan juga ada automate-nya dari sisi penginputan data di ASTRI-nya. Tapi kalau yang subfeeder dan feeder itu memang semuanya masih manual. Jadi BA-nya pun juga terpisah dari modul atau dari file project opname-nya. Gitu. Di berita acara opname pun juga sama. Berita acara opname yang dimasukkan ke RFX dokumen cluster itu referensinya adalah data-data opname yang sudah tersubmit secara generate di ASTRI. Jadi konteks ini yang dibahas memang benar-benar pure kita membahas sisi distribusi atau cluster. Nantinya improvement ini apabila sudah berjalan dan teman-teman vendor pun juga sudah bisa familiar dengan prosesnya ini, dan kita akan melakukan improvement untuk di subfeeder dan feeder juga. Gitu. Jadi untuk sementara kita benar-benar concern di cluster dulu ya, Mas. Jadi mudah-mudahan sih cluster ini kita berjalan dengan baik. Itu aja dulu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke Pak, terjawab ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ke ini atas nama Pulung, silakan dari vendor mana? Baik, perkenalkan nama saya Pulung dari ZTE Pak. Saya ingin menanyakan untuk adding cluster ya. Untuk ZTE kan sebelumnya adding cluster itu kita lakukan by recon ya. Biasanya ketika saya mengajukan adding cluster, feedback dari panel itu namanya berubah. Ada beberapa yang namanya sama, ada juga yang berubah. Ketika berubah, bagaimana saya tahu bahwa klaster yang saya ajukan itu sudah rilis? Oke. Kemudian ketika saya mengajukan klaster dan dari panel itu hasilnya breakdown, saya tahu dari mana ketika breakdownan itu berasal dari klaster yang saya ajukan sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Pulung gitu ya. Jadi izin menjawab ya terkait dengan ini. Tadi semisalkan cluster yang diusulkan namanya berubah gitu Mbak ya. Iya. Nah, itu nanti bisa tertracking di kolom ini Mbak, di kolom jadi ini nanti ada informasi detailnya di bagian data cluster submitted ini. Nah, itu nanti di situ ada cluster detailnya name revise by funnel. Jadi ada historinya gitu. Jadi kalau misalkan cluster yang diusulkan vendor pertama apa, lalu kemudian di revise sama funnel itu jadi cluster apa, itu nanti bisa kelihatan di sini. Bisa kelihatan historinya di sini. Kayak gitu. Lalu kemudian kalau misalkan hasil clusternya itu breakdown, nah itu nanti asalkan di sini status terakhirnya itu istilahnya mungkin status terakhirnya approval additional approve gitu Mbak ya. Nah nanti dari tim funnel akan menginformasikan di bagian remarks di data di sini nih at remarks-nya. Nanti di sini asalkan di status clusternya itu additional cluster approve, berarti kan secara gedenya itu kan berarti kan di approve gitu ya.
Nah, nanti untuk kalau misalkan jadinya itu breakdown, nanti akan diinfokan di bagian Remax di sini. Gitu. Dan nanti ketika di jika breakdownnya ada yang status di another vendor atau sering yang saya dapat itu sales not okay, gimana Pak? Tambahan Pak. Oke, kalau misalkan sales, iya, silakan Pak. Kalau misalnya Mbak Pulung, itu kalau misalnya kita Remax, itu akan ada nanti namanya cluster, nama cluster atau nama NTP dan NTP itu ke vendor mana. Seperti halnya yang kita lakukan by email ya. Nah, sementara ini tidak ada perubahan untuk Remax. Kalaupun nanti overlap dengan itu, dia tidak akan bisa tersubmit karena radiusnya 100 meter dari Astri. Itu nggak akan bisa tersubmit di Astri kalau dia radiusnya 100 meter. Ya. Apakah ditangkap Mbak Pulung pertanyaannya tadi? Ya Pak. Berarti yang akan masuk di Astri itu klaster yang benar-benar new. Okay. Yang benar-benar new, tidak ada overlapping baik dari klasternya mitra sendiri ataupun klaster dari mitra lain. Seperti itu. Oke, baik Pak. Oke, terjawab ya Mbak Pulung ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke penanya selanjutnya ke Pak Stefanus Jodi dari vendor mana Pak? Silakan. Ya, selamat siang Pak. Jodi dari Telkom Akses. Izin Pak mau bertanya untuk ini Pak perihal request boundary. Kalau kita misalkan request boundary itu bisa lewat Astri nggak ya? Atau kita harus tetap dengan pengajuan email? Soalnya berdasarkan entity release, infonya itu nggak bisa di-download Pak untuk boundary-nya Pak. Pertanyaan itu aja. Terima kasih. Oke, aku baca ya. Pak Hasan mau menjawab atau dari saya? Silakan Pak. Oke, Pak Stefanus, jadi sejauh ini seperti yang tadi saya informasikan, ketika NTP di boundary link belum ada boundary-nya, belum ada layout-nya, silakan by email ya Pak. Tidak ada perubahan terkait metode ataupun sifat pengajuannya, bisa by email. Kalau belum terdapat base layout di dalam boundary link yang di NTP-kan. Ya Pak. Siapa? Itu aja. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terjawab. Selanjutnya ke Pak Alam Saputra, silakan. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Saya Alam dari PT Sintata Pak. Yang ingin saya tanyakan tentang poin 2 Pak, additional cluster. Nah tadi kan saya ingat dari Pak Hasan per 11 Agustus ya Pak. Terus yang klaster-klaster yang sebelumnya yang sudah kita pernah email di bulan Juli, apakah itu kita upload ke Astri lagi atau tidak Pak? Kalau memang belum ada feedbacknya, silakan di reminder hari ini Pak. Tapi kalau misalnya sampai di tanggal 11 dari sisi kami belum feedback, atau misalnya dari sisi sales belum feedback, silakan disubmit ulang by Astri Pak, supaya kita bisa tracking. Ya, Pak, kan kalau Sintata ini kan lagi menunggu dari PIC ya Pak, dari Pak Albert. Yang sudah ini approve itu kan darinya Pak Puji ya Pak yang Tangerang. Yang Bogor kan masih nunggu Pak Albert. Jadi itu bagaimana Pak kira-kira? Enggak, ini yang approve pengajuan apa Pak? Ini kita ngomong pengajuan klaster Pak. Iya, pengajuan klaster Pak. Pengajuan klaster Pak. Oh, sorry Pak. Ini berarti areanya yang belum setuju sama Chief Pak ya? Iya, kemarin. Iya Pak, benar Pak. Kemarin. Oke. Nah, kalau itu sama saat ini sepertinya dari Chief-nya juga belum ada approval Pak. Jadi mungkin tergantung Pak ya. Nanti kalau misalkan dalam minggu ini Pak Albertnya memang approve untuk Sintata masuk ke area situ, nanti akan saya infokan dan akan saya update ke funnel Pak, sehingga nanti bisa diproses. Tapi kalau misalkan Pak Albertnya memang nggak setuju Pak sampai minggu ini, berarti nanti kalau misalkan approve yang baru di minggu depan berarti harus submit melalui Astri. Gitu Pak Hasan ya berarti ya. Ini masalah kotanya Pak belum di-approve dengan sama Chief Pak. Iya, betul Pak.
Ya, berarti yang kalau yang udah di approve dari Pak Puji, berarti udah di reminder hari ini atau sampai pertanggal 11 ya Pak? Betul. Kalau yang kotanya udah oke nih ya, itu Iya, silakan benar, Pak. reminder ke funnel Pak. Betul, Berarti gitu Pak. masih pakai by email ya Pak? Ya, silakan Pak. Siap. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini dari saudara Sophie ya kalau nggak salah. Silakan. Iya, selamat sore Pak Koi. Saya Hikap dari Niskala Jaringan Solusi. Mau tanya terkait additional cluster. Yes. Jadi kan di slide ada ketentuan bahwasanya additional cluster itu radius 100 meter dari cluster existing. Nah, sedangkan di lapangan itu kan ada jalur main feeder ya, main feeder yang melewati area tersebut, walaupun di area tersebut memang agak jauh dari cluster existing, cuma sudah terlewati main feeder. Jadi dari segi inputan untuk cluster tersebut itu bisa lah gitu dari OLT terdekat. Nah itu apakah bisa di approve ya untuk additional, walaupun caranya 100 meter melebihi cluster existing, cuman kan terlewati jalur main feeder itu yang pertama. Yang kedua, ada case yang tadi sebenarnya sudah dijelaskan, cuman saya belum nangkap terkait sales not okay. Untuk cluster yang sales not okay ini statusnya bagaimana ya? Apa kita lanjut kerjakan untuk implementasinya atau kita hold? Itu Pak Koi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak. Ini saya kira Pak Hasan Pak ya. Pak Hasan, apakah ada? Oke, untuk pertanyaan yang pertama tadi udah clear sebenarnya Pak. Kalau radiusnya 100 meter, di luar dari 100 meter itu kita tidak tersubmit di ASTRI Pak. Ya, silakan dikomunikasikan ke TL kalau memang possible area itu dilewati main feeder, kok TL bisa memediasi ke teman-teman planning. Kalau teman-teman planning udah ready main feeder dan planning OLT-nya di dalam ASTRI, itu akan tersubmit sendiri kok Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sales reject, sudah pasti kalau sales not okay itu Pak, kita tidak bisa implementasi dan tidak bisa jalan NTP-nya Pak. Itu dua hal yang berbeda. Clean list itu sudah mendapatkan approval dari BM atau head sales yang nantinya kita akan teruskan NTP-nya untuk dilakukan permit dan implementasi. Kalau sales not okay, itu tidak kita bisa lanjut Pak. Ya, dua hal yang berbeda nih Pak, yang ditanyakan. Oke, jadi untuk yang pertanyaan pertama, kita lebih koordinasi dengan TL region masing-masing Pak ya? Iya, betul. Semua pengajuan itu akan tersubmit jika radiusnya masih dalam 100 meter Pak. Oke, siapa? Ya, terima kasih jawabannya. Oke. Oke. Ini banyak yang nanya ke Pak Hasan ya, Pak ya. Jangan lupa minum Pak Hasan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Saudara Titis Pohan, silahkan. Selamat sore, terima kasih Pak Koi. Pak, maaf mau izin, saya mau nanya Titis dari CPE ya Pak. Untuk ini Pak, ya silakan. Ya, untuk yang proses opnam baru ini Pak, saya mau nanya lagi. Semisal selama proses dari APD ke ABD itu, yang awalnya di plan-nya itu Pak, dia nggak ada plan untuk tanam tiang 9 meter ya Pak. Nah, tiba-tiba itu ketika implementasi, kita diminta untuk adding pole atau tiang 9 meter itu Pak. Otomatis kan nanti di ABD-nya itu harus nambah untuk tiang 9 meternya. Itu gimana ya Pak? Nah, pertanyaan kedua nih Pak, untuk kabel, semisal sama Pak, di plan itu pakai type kabel 24 ya Pak, karena kebutuhan FAT-nya ada 10. Nah, sambil berjalannya itu tiba-tiba
ada request dari tim sales FAT-nya jadi 13 nih. Berarti kan secara kabelnya ada perubahan tipe tuh Pak ke kabel tipe 48. Nah, itu gimana tuh Pak? Terima kasih. Oke. Kalau Oke, Mbak Titis, sebentar terima saya kasih. jawab dulu ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Mas Boy. Gini. Kalau yang tiba-tiba berubah, at least pekerjaan itu belum, kan gini, dari kabel 24 ke 36 FAT-nya dari 10 menjadi 13. Kan itu semuanya dikerjakan sebelum adanya aktivitas penarikan kabel. Itu harus change DRM. Nggak bisa. Itu change DRM, ganti DRM-nya. Gitu. Tapi kalau memang pada saat implementasi ada sisi panti yang tambahan yang memang tidak ada, baru boleh. Tapi kalau udah bener-bener ganti, itu harus ganti DRM. Gitu ya. Jadi jangan sampai disengajain, gampang nih ada project op name, nanti kita ganti aja di project op name. Jangan, itu terlalu beresiko. Lebih baik kita memitigasi atau preventif. Kalau memang pekerjaan tersebut belum dilakukan, ubah DRM-nya cepat-cepat. Itu aja sih sarannya. Mas Pangeneranya hadir. Oke. Berarti masuknya ke perubahan major Pak ini ya, kalau bisa dikategorikan ya. Iya betul, karena dari kabel 24 menuju ke kabel 36 nggak mungkin tuh kabel 24 ke splice dan ke install. Pasti kabel 24-nya belum ketarik. Gitu. Kalau memang sudah ketarik dan perlu tambahan kabel, nggak akan diganti kabelnya, tapi ditambah kabelnya, line-nya yang ditambah. Kalau udah ketarik segala macam, ada permintaan sales nambah 2 FAT, arahkan extension. Jangan ngeganggu ekosistem yang udah ada, kabel udah ketarik, di rollback, gelar kabel baru, itu kan pekerjaan berulang namanya. Gitu. Ini yang banyak mengakibatkan, sorry to say, double claim, atau mungkin penarikan berulang. Akhirnya pekerjaan yang sudah diinstal, di rollback kembali, di roll out lagi ya gitu. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya memang ada perubahan yang secara mendadak diminta dan memang belum ada aktivitas pekerjaan, langsung ganti DRM-nya kayak gitu. Oke, terjawab Bu Titis. Ya Pak, terima kasih. Oke, baik. Saya kira yang disampaikan Pak Ilham tadi menjadi catatan bagi semua vendor gitu ya. Jika menemukan case yang sama, silahkan dilakukan sebagaimana yang Pak Ilham instruksikan tadi gitu ya. Oke, selanjutnya ketiga penanya terakhir ya, yang selanjutnya ke Pak Sony Budiantara, silahkan Pak. Sore Pak Kue, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sony dari Dharma Budi. Pak, ini mau bertanya untuk Project op 6 ya. Untuk di form Project op 6 itu saya coba tadi download. Itu kan ada detailnya material semua ya Pak ya. Nah, untuk misalkan jasa-jasanya itu apakah penarikan kabel, terus kemudian ABD-nya, terus dokumentasi, gudang dan sebagainya itu apakah ditulis ulang lagi atau hanya mengikuti form ini aja, gitu Pak. Oke Pak. Tanya Pak, tanyanya Pak. Halo Pak. Bisa Pak, dengar Pak? Ya. Oh, dengar Pak, dengar. Ini, untuk di form itu, yang misalkan saya coba download Project op 6 formnya ya. Nah, di form itu kan deskripsinya itu, detailnya itu kan material semua ya Pak ya. Nah, untuk jasanya itu misalkan kita anggap Pak, penarikan kabel, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada gambar ABD, warehouse transportasi dan lainnya, itu perlu ditulis ulang lagi nggak Pak di form itu? Atau hanya mengikuti form itu aja? Oke, Pak, pertama yang bisa saya sampaikan Pak, sesuai yang saya sampaikan sebelumnya Pak,
memang di situ listnya hanya material aja Pak. Nah untuk servisnya itu by logic systemnya itu udah mengikuti Pak. Kan kalau misalkan item warehouse itu kan sebenarnya satu cluster hanya satu gitu kan. Nah itu udah by default Pak. Itu by default itu udah terinput di dalam BOQ-nya. BOQ yang nanti akan diisi oleh SNI itu by default udah terinput. Begitu juga dengan jasanya, jasa install kabel, jasa install tiang, jasa pondasi tiang dan sebagainya itu nanti udah ngikut dari quantity materialnya Pak. Karena kan saling berkesinambungan tuh Pak. Sehingga nanti yang perlu diisi di opnamnya itu memang hanya materialnya aja gitu Pak. Dari Pak Ilham ada tambahan terkait ini atau? Enggak. Udah benar. Jadi memang file project opname itu yang lebih di opname itu memang materialnya. Karena bisa dibilang apabila materialnya itu ada penambahan atau statis, nilai jasanya pasti akan mengikuti material itu. Gitu. Jadi concernnya memang di file project opname itu lebih ke item-item yang memiliki nilai yang bisa berubah, baik itu perubahannya drastis ataupun dia statis dengan APD yang tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sengaja memang kita concernnya hanya di materialnya aja, lebih ke situ sih. Gitu Pak Sony ya. Jadi item yang lain itu sesuai dengan APD DRM ya Pak ya? Betul. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Ya Pak, sama-sama Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Bagus Kurniawan. Assalamualaikum Pak, sore Pak. Izin Pak menanya. Ya, nama saya Bagus Pak dari vendor Audi Jambi Pak. Ada sedikit ingin saya tanyakan Pak. Ini kan kita kan udah ngajuin klaster Pak, sudah dapat keluar NTP rilisnya. Terus kita juga udah dapat boundary funnelnya untuk wilayahnya yang kita mau kita SND-kan. Tapi kadang kita pernah keluar dari SND boundary funnel dari MyRep itu kadang nggak pas Pak dengan wilayah yang kita permitkan kadang. Misalkan contoh nih kita permit di wilayah misalkan satu kelurahan, akan tetapi kok di boundary funnelnya itu hanya setengah yang masuk Pak. Itu gimana Pak ininya Pak biasanya Pak? Terima kasih Pak, itu aja sih Pak yang saya tanya. Kadang pernah ketemu seperti itu Pak. Oke. Ini saya serahkan ke suhunya Pak Hasan. Silakan Pak. Oke Mas Bagus, sebelumnya sudah pernah sosialisasi flow funnel belum Mas Bagus? Udah dulu Pak, udah pernah Pak. Oke, sudah ada penjelasan mengenai adjustment boundary belum Mas Bagus? Dulu pernah Pak ikut Pak, cuman pernah waktu itu lama Pak pas penggantian boundary, laporan boundary yang barunya lama Pak baru keluarnya. Jadi tapi sejauh ini sudah pernah melakukan adjustment boundary kan? Udah Pak sekali. Ya, stepnya sama seperti itu Mas Bagus. Semua rilis yang berasal dari funnel itu by desktop. Kalau misalnya ada pelebaran atau perubahan baik administratif di lapangan, itu perlu dilakukan identifikasi oleh teman-teman vendor. Nah, diinformasikan ke HO ke funnel untuk dilakukan penyesuaian jika memang ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, silakan lanjut aja Mas Bagus. Ya Pak. Ya. Nah, sejauh ini tidak ada perubahan terkait flow. Untuk adjustment silakan by email bisa dilakukan dengan melampirkan hasil SND dan tagging survei kasar. Nanti kita lakukan adjustment sesuai aktual lapangannya. Oh siap Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya pokoknya Pak Hasan. Iya, terima kasih, sama-sama. Lanjut ke Pak Muhammad Azhar Kuswanto. Silakan Pak. Selamat siang Pak. Azhar dari Febrom lagi Pak. Saya mau tanya tentang opnam Pak. Tadi Pak Ilham sempat bilang kalau opnam itu fungsinya juga sebagai BA. Itu kan di kotak notes-nya template opnam itu kan kecil Pak. Apakah kalau kita punya banyak notes bisa dilampirin lembaran lain Pak untuk ketika upload opnam di aslinya Pak? Oke. Terus untuk selama ini kan kalau nilai ABD 30% lebih dari APD itu kan kita harus membuat justifikasi BA opnam. Apakah masih diberlakukan Pak setelah adanya project opnam template ini? Itu Pak. Thank you.
Oke. Oke, baik. Dari Pak Ilham mau jawab atau? Kalau referensi ini kan sebenarnya kan BA Opname sama Project Opname ini kan saling berkaitan. BA itu berita acara yang menjelaskan terjadinya Opname. Sementara form Project Opname ini menjelaskan material-material yang berubah. A ke B, B ke C dan segala macamnya gitu. Jadi dua bucket yang berbeda di RFS dokumen. BA untuk justifikasi Project Opname dan Project Opname itu sendiri sebagai pendukung BA tersebut. Jadi nggak perlu diceritain di form Project Opname-nya karena itu cuma sebagai pendukung dari BA yang memang punya bucket sendiri. Gitu. Jadi data Project Opname ini hanya sebagai referensi terbentuknya BA. Itu sih kesimpulan. Berarti masih dipisah ya Pak untuk ininya? Iya betul, memang terpisah. Sampai sekarang pun juga terpisah. Oke. Thank you Pak Ilham. Yo, sama-sama. Lanjut ke dua penanya terakhir ya. Ini dua penanya terakhir ditutup. Lanjut ke Bu Nia Basri, silahkan. Silahkan dari saudara Nia Basri. Oke. Ya. Baik. Terima kasih Pak Koi. Izin mungkin pertanyaan saya lebih ke Pak Hasan ya, Pak Koi. Sebelumnya perkenalkan saya Gardenia dari PT Samudra Global Nusantara. Jadi pertanyaan saya tentang edgy cluster Pak Hasan. Jadi sesuai yang Pak Hasan sampaikan tadi, untuk edgy cluster mungkin kalau bisa 100 meter dari cluster yang lama gitu. Bagaimana jika edging cluster kami itu berdekatan antara RW per RW gitu Pak? Siapa yang bilang? Semuanya aku bilang mungkin itu Pak Koi, terima kasih. Maksudnya gimana, Mbak Nia? Belum menangkap ya pertanyaannya? Ya, begini Pak, mungkin salah satu sampel, saya mempunyai cluster itu di area Cilegon. Jadi itu kan antara RW 4 dan RW 5 itu sangat berdekatan sekali. Jadi kalau kita boundary itu akan deket banget gitu Pak. Jadi kan kemarin saya pernah pengajuan, jadi pengajuan saya tuh belum diterima karena boundary dia itu overlapping dengan boundary cluster yang lama gitu. Sementara saya pengajuan itu karena permintaan dari warga sekitar, karena di bagian area RW mereka 1, 2, 3, 4 sudah terbangun, namun di bagian RW 5 itu tidak bisa terbangun gitu. Jadi ada permintaan dari RW yang berkaitan untuk sekaligus dibangun seperti itu Pak. Ya kalau berarti udah ada feedback dari teman-teman funnel, tinggal dijustifikasi Mbak Nia. Breakdown jatuhnya kalau NTP-nya lari ke SGN. Simpelnya seperti itu sih. Iya. Oh, berarti saya bisa langsung adjustment aja ya Pak ya, di breakdown gitu ya? Iya, di breakdown. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak. Yo, sama-sama. Cukup Pak Koi, terima kasih. Baik. Terjawab. Oke, kita ke palanya terakhir Pak Winar. Dari saudara Winar, silakan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Koi. Yang mau saya tanyakan adalah setelah saya melihat di ASTRI untuk additional cluster propose itu ada pilihan isian untuk donasi. Padahal untuk additional cluster ini kan kita pertama hanya awal aja ya, supaya untuk adding cluster ini additional cluster ini bisa jadi clean list kita apa enggak gitu. Jadi belum ada pembahasan untuk donasi. Nah ini apakah boleh dikosongkan atau bagaimana?
Terima kasih, itu aja. Ya, silakan ini Pak Hasan. Sepertinya apakah lo lihat sih? Silakan Pak Hasan. Sebenarnya secara requirement memang udah harus Pak. Karena di BAP Open itu kita butuh informasi mengenai donation amount. Dari dulu memang flow-nya harusnya sudah seperti itu. Cuman karena memang ya istilahnya banyak exception ya. Artinya percepatan RFS ya dan lain-lain lah. Jadi saat ini bisa dikatakan kalau memang secara aktual udah in play, ya mau tidak mau BAP Open kita pakai dulu sementara walaupun secara donasinya belum ada. Tapi sekarang ini amount itu udah harus kita tampilin dari awal sampai akhir tuh, dari hulu ke hilir. Mau tidak mau minimal kalaupun nanti dia overlapping kan bisa kita justifikasi ini overlappingnya dengan cluster mana, dan tinggal komunikasi ke TL ataupun chief untuk di moving NTP-nya. Minimal dari sisi BAP atau BAK-nya sudah dipegang oleh mitra yang bersangkutan begitu Pak. Berarti tetap harus diisi ya Pak ya? Untuk Betul. Ya. Betul Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Itu dulu sementara. Terima kasih Mas Koi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nah, sesi pertanyaan dari Pak Winar tadi sekaligus menutup dari sesi training kita di siang ke sore hari ini. Jadi nanti saya reminder kembali, jangan lupa mengisi form absensi, karena form absensi tersebut yang nanti akan jadi dasar saya untuk mengirimkan materi ke seluruh peserta, dan juga nanti kalau misalkan ada informasi terkait training lanjutan nanti bisa langsung saya invite di dalam email tersebut, seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kami dari tim internal MyRepublic sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Terima kasih telah bergabung di sesi training untuk per bulan ini gitu ya. Nanti mungkin sampai jumpa di sesi training berikutnya. Insya Allah nanti bulan depan kalau misalkan ada fitur baru kembali, nanti pasti akan kami sampaikan. Dan mungkin dari kami seperti itu, atas kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi sekaligus mengingatkan bahwasanya di Q3 dan Q4 ini dari MyRepublic masih ada kekurangan target sebesar 2-2,5 juta empas lagi. Jadi mungkin mohon bantuan dari teman-teman semuanya untuk bisa saling berkoordinasi dengan baik, bekerjasama dengan baik, sehingga semua target kita bisa terdeliver dengan smooth di tahun ini. Dari sisi MyRep achieve, dari sisi vendor juga achieve. Atas kerjasamanya selama ini, terima kasih semuanya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.